Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, karena semuanya sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki proses belajar, baiknya ibu ingin mengabsen kalian. Mohon didengarkan namanya ya anak-anak. Karena ibu sudah mengabsen kalian semua, ada baiknya anak-anak mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dan menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Nah, baik anak-anak. Kalian pasti penasaran kan materi apa dan apa tujuan ibu datang ke kelas ini? Nah, pada pagi hari ini yang sangat cerah, ibu ingin membawakan materi yang menarik untuk kalian semua. Materi ini berhubungan dengan cara membangkitkan semangat serta pengenalan masalah-masalah belajar yang dapat terjadi di sekolah. Nah, baik sebelum itu, supaya anak-anak semua di sini bersemangat, mari kita melakukan ice breaking. Nah, ice breaking kali ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi, anak-anak perlu mengetahui terlebih dahulu instruksi dari ibu. Nah, bahasa Inggris dari mata apa? Eyes. Untuk telinga, ears. Untuk hidung, nose. Untuk kepala, head. Untuk knees, itu lutut. Arms, itu lengan. Dan clap, 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 itu adalah tepuk tangan. Baik, mungkin langsung saja anak-anak. Check it out. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your eyes. Eyes. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your ears. Ears. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your nose. Nose. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your arms. Arms. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your knees. Knees. Open, close, open, close. Everybody clap, clap, clap. Open, close, open, close. Everybody touch your head. Good job. Nah, anak-anak, materi yang pertama ibu akan bawakan adalah materi mengenai konsep diri akademik. Mungkin istilah ini masih cukup asing ya kepada anak-anak sekalian, makanya mari kita pelajari. Konsep diri akademik adalah pandangan remaja terhadap dirinya dalam konteks akademik tentunya. Remaja yang memandang positif terhadap kemampuan akademik yang dimilikinya, dan ada juga remaja yang malah memandang negatif terhadap kemampuan akademik yang dimilikinya. Nah, secara sederhananya konsep diri akademik adalah pandangan dari seorang siswa terhadap dirinya. Misal, anak-anak di sini memandang dirinya seperti apa? Apakah memandang dirinya ini anak yang rajin, ataukah memandang dirinya ini anak yang berambisi, atau memandang dirinya sebagai anak yang memiliki semangat membara untuk belajar? Apa sih pentingnya konsep diri akademik yang positif? Nah, anak-anak sekalian, konsep diri yang positif dapat membuat siswa menjadi lebih percaya diri dan merasa yakin akan kemampuan mereka. Karena sebenarnya konsep diri akademik itu sendiri mencakup
bagaimana individu ini bersikap, merasa, dan mengevaluasi kemampuannya. Kemampuan yang tentunya berhubungan dengan akademik. Selain itu, konsep diri akademik merupakan gambaran diri terhadap kemampuan akademik yang mencakup kemampuan dalam aktivitas pembelajaran dan kemampuan dalam memperoleh prestasi di bidang akademik. Konsep diri akademik adalah percaya diri siswa terhadap kemampuan akademiknya dan komitmen untuk terlibat dan tertarik dalam tugas-tugas akademik. Nah, konsep diri akademik akan menyebabkan perubahan pada prestasi akademik jika terjadi kenaikan konsep diri akademik. Hubungannya itu sangat bertimbal balik dengan prestasi belajar. Sama kebalikannya, jika konsep diri akademik seorang siswa itu menurun, maka prestasinya juga akan menurun. Jadi apa sih esensi dari konsep diri akademik? Konsep diri akademik atau pengembangan serta peningkatan konsep diri akademik yang positif akan menghindarkan siswa dari masalah-masalah belajar yang biasa saja terjadi di sekolah. Nah, dengan konsep diri akademik yang ditata dengan baik, maka menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk menghindarkan diri siswa dari masalah belajarnya. Nah, jadi masalah-masalah belajar yang sering terjadi itu seperti apa? Nah, masalahnya yang pertama ada yang namanya fobia sekolah. Nah, fobia sekolah ini merupakan salah satu gangguan kecemasan yang umumnya terjadi pada anak-anak dan remaja yang ditandai dengan ketakutan yang berlebihan terhadap situasi sekolah. Nah, hal tersebut merupakan salah satu gangguan yang mungkin dimiliki oleh siswa. Nah, gejalanya ini takut berlebih untuk ke sekolah anak-anak. Nah, lalu bagaimana sih contohnya? Misal ada si Ani. Si Ani ini tuh sangat tidak mau ke sekolah karena takut akan suatu hal. Nah, untuk memudahkan anak-anak, baik ibu akan tampilkan video ilustrasi bagaimana sih fobia sekolah itu. Saksikan anak-anak. The fear of going to school was simply terrifying. Little did I know that my first day of high school was going to be my last. I remember walking into the classroom and being so overwhelmed. By lunchtime, I felt sick and asked to go home. I refused to go back, day after day. I was really frightened. I couldn't explain why. I used to fight with my mum, verbally and physically. My mum was threatened with court action and prosecution. My whole family was suffering. My anxiety over going to school ruined my teenage years. I felt I missed out on normality. Lalu yang kedua, perilaku mencontek. Nah, perilaku mencontek adalah perilaku yang dilarang. Tetapi anak-anak sudah sangat terkenal ya untuk melakukan perilaku mencontek ini. Namun ibu harap anak-anak ibu di sini tidak mencontek. Perilaku ini biasa dilakukan oleh siswa saat ada ujian maupun tugas. Nah, caranya ya mereka melihat atau meniru sebagian atau seluruh jawaban dari siswa lain, lalu mengaku bahwa yang ia kerjakan itu adalah hasil dari pekerjaannya. Nah, hal tersebut itu sangat buruk ya anak-anak. Untuk ilustrasinya ibu tampilkan ya bagaimana. Aduh, soalnya banyak pisan, susah. Purwanto, kasih jawabannya dong, Pur. Aduh, Pur, jangan pelit dong, Pur. Wowo minta tolong nomor 1 sampai 1000, Pur. Apaan sih, Wo? Kamu berisik banget, Pak Guru. Wowo, kerjakan sendiri. Iya, Pak Guru, maaf. Purwanto, tolong Wowo dong, Pur. Aduh, kamu pelit banget. Yang ketiga, burnout. Apa sih burnout itu? Burnout adalah sebuah sindrom patologis yang terjadi akibat stres berkepanjangan
Nah, lebih sederhananya, burnout adalah ketika kita atau anak-anak sekalian ini merasa sangat lelah untuk belajar. Lelahnya ini secara fisik, mental, dan emosional. Nah, misalnya anak-anak di sini tuh istilahnya kehilangan motivasi untuk belajar karena adanya kelelahan yang berlebihan. Contohnya Ibu akan tampilkan. Admiring something that's stupid and unhealthy isn't commendable. Instead of encouraging it, tell your brain, hey, no, bad. Not on the carpet. Your emotions start to chop and change more, your mental health starts to deteriorate, you snap more at things that aren't big deals, everything feels like you're playing sudden death mode in Smash Bros. Honey, I brought you some lemonade. Everyone is going to experience burning themselves out in some sort of way. That's part of life. If you don't, you're either perfect or the devil. And I don't trust either of those, so stay back. I've been slowly losing my sanity from overworking myself. Selanjutnya, yang keempat, motivasi rendah. Motivasi adalah sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik. Secara sederhananya, motivasi itu adalah dorongan dalam diri. Nah, apabila motivasinya rendah, berarti dorongan dalam dirinya ini rendah juga, sehingga mempengaruhi individu mencapai hal yang spesifik. Nah, dalam proses belajar, berarti rendahnya minat atau dorongan seorang siswa untuk belajar. Nah, supaya lebih paham, Ibu akan menunjukkan ilustrasinya. Yang kelima, selanjutnya drop out. Drop out ini anak-anak bisa dibilang itu putus sekolah. Nah, putus sekolah kan berarti sudah berhenti sekolah. Nah, putus sekolah ini adalah keadaan di mana siswa dihentikan sekolah secara paksa karena beberapa alasan yang mengharuskannya. Masalah ini biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi dan juga kondisi dari siswa itu sendiri ya anak-anak. Jadi Ibu akan menunjukkan ilustrasi drop out. 6th grade, I was averaging like 5 hours of sleep each night, and of course, this was a recipe for disaster. A sleep-deprived 6th grader is no match for geometry and physics. I failed both classes. That dream I had some nights about flying and impressing all of my classmates turned into a dream about watching other kids fly. It used to be that air felt like water and I could just swim around the playground, but now, no matter how hard I pushed on the air, it just didn't push back. If only I had learned more physics. For years, all I wanted was to be special. I wanted to be the best at math. If I was going to be different, I at least wanted it to be because of something good. If I was a genius, then surely people would like me. But having to take that math class twice and only being 1 year ahead sucked eggs, dude. It felt like any hope of being truly special had been crushed, which is a little melodramatic, but just because you're young doesn't mean your feelings aren't real. The reality is that I probably won't ever be the best at anything. Hopefully I'll go far and accomplish great things, but there'll always be someone better at math or dream flying. And you know what? That's okay. It won't stop me from trying my hardest, but at the end of the day, I don't have to be a genius to contribute. Nah, jadi demikianlah penjabaran mengenai masalah-masalah belajar. Lalu, bagaimana sih untuk mengembangkan keterampilan atau kiat-kiat mengembangkan keterampilan belajar siswa atau belajar kalian nih? Yang perlu dilakukan adalah banyak berlatih, serta mengembangkan konsep diri akademik dari kalian ya. Konsep diri akademik seperti apa yang dikembangkan? Konsep diri akademik yang positif, alias konsep diri yang memang ini istilahnya
berfokus untuk peningkatan dari diri sendiri. Contohnya, anak-anak di sini banyak membaca, banyak belajar, banyak bertanya, lalu bersemangat, menganggap dirinya ini memang bisa untuk belajar. Nah, untuk lebih memperjelas pemahaman anak-anak mengenai masalah-masalah belajar ini, Ibu akan memberikan sebuah mini games, di mana games ini adalah games untuk mencocokkan. Ada 5 masalah tadi kan anak-anak. Nah, anak-anak sekalian akan mencocokkan kira-kira dari masalah tersebut bagaimana cara untuk mengembangkan keterampilan belajar dari masalah tersebut. Contoh, misal masalah belajarnya itu drop out. Nah, apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan belajar? Nah, salah satunya dengan cara fokus dan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan pendidikan. Nah, jadi anak-anak ini menarik tanda panah ke arah penyelesaiannya. Seperti itu ya caranya anak-anak. Setelah mengerjakan mini games, Ibu akan memberikan kuis sederhana. Nah, kali ini Ibu akan membagi kalian ini beberapa kelompok. Nah, kalian ini berdiskusi. Kira-kira apa sih penyelesaian dari masalah kelima yang tadi? Nah, Ibu akan bagi 5 kelompok ya anak-anak. Wah, baik. Terselesaikannya kuis ini, anak-anak nampaknya sudah paham ya apa itu konsep diri, apa itu masalah belajar, dan cara menghindarinya. Untuk apa? Meningkatkan keterampilan belajar serta mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Nah, jadi konsep diri akademik ini adalah bagaimana anak-anak ini memandang dirinya. Seperti apa sih saya ini sebenarnya? Namun dalam konteks belajar. Nah, lalu masalah-masalah belajar yang tadi terjadi atau Ibu jabarkan itu adalah masalah yang pada dasarnya sering terjadi di sekolah. Nah, ini yang harus dihindari. Caranya dengan mengembangkan kiat-kiat pengembangan diri, yakni mengembangkan konsep diri akademik ke arah yang positif. Ya anak-anak, Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak sekalian untuk terus semangat belajar, untuk tetap bersemangat menjaga motivasi agar terus membara hingga kita semua lulus. Oke anak-anak? Baik, karena anak-anak sepertinya sangat sangat seru ya pembelajaran pada hari ini, dan Ibu juga sangat senang karena anak-anak sepertinya sangat paham dengan materi Ibu. Baik, mungkin karena sudah waktunya Ibu pamit undur diri, sebelum kita menutup rangkaian pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak. Nah, sekian dari perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, Ibu akan pamit undur diri. Tetap bersemangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak. Kita ketemu di lain waktu. Audio Jungle.